Berteduh di hati Tuhan, gereja yang bertumbuh. Saudaraku yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Dan fokus perenungan kita terambil dari ayat 2 dan yang ketiga. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apakah gereja yang bertumbuh? Seringkali kita mengidentikan gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki jumlah jemaat yang begitu banyak. Saudara, itu bukan satu hal yang salah, karena dari gereja mula-mula kita melihat bahwa gereja terus bertumbuh dengan semakin banyaknya jumlah jemaat yang ada. Tetapi apakah hanya sekedar jumlah ini yang menjadi target pertumbuhan, saudara? Ternyata bukan itu. Ada hal yang jauh lebih esensi, lebih penting dari sebuah pertumbuhan gereja secara jumlah. Kalau kita melihat, saudaraku, ketika bertambah semakin banyaknya jemaat pada gereja mula-mula, terjadi masalah di dalam gereja, yaitu adanya orang-orang yang merasa terabaikan di dalam gereja, yaitu mereka yang adalah golongan minoritas, mereka adalah golongan lemah, mereka adalah janda-janda yang miskin, yang terabaikan dalam pelayanan gereja. Saudaraku, tapi ini adalah hal yang sebenarnya sangat manusiawi. Karena bagaimana mungkin para rasul mengerjakan semuanya dengan baik? Karena para rasul mempunyai tugas utama di dalam gereja, yaitu bagaimana mereka harus berkonsentrasi terhadap firman dan doa. Pelayanan firman menjadi pelayanan yang menjadi dasar di dalam gereja. Saudaraku, ini hal yang harus kita perhatikan. Di dalam pertumbuhan gereja, kita tidak boleh mengabaikan pelayanan firman dan doa. Ini yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan gereja. Jikalau gereja tidak melandasi pertumbuhan gerejanya dengan firman dan doa, maka gereja kita bukan gereja yang bertumbuh, sekalipun mungkin punya jumlah jemaat yang banyak. Maka kita melihat ada pelayanan penting di sini yang harus dikerjakan para rasul, dan para rasul dipanggil utamanya untuk pelayanan firman dan doa. Saudara, mempersiapkan firman Tuhan bukan hal yang remeh. Mempersiapkan firman Tuhan sungguh-sungguh harus menggunakan pemusatan pikiran dan hati yang sungguh terarah kepada Tuhan, dan mempersiapkan dengan serius dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan itu tugas utama para rasul. Tetapi saudaraku, ternyata para rasul tahu gereja tidak boleh hanya sekedar mengajarkan firman, tetapi tidak ada wujud daripada pelayanan kasih, saudara. Gereja yang hanya mengatakan tentang mengajarkan tentang doktrin pengajaran firman, tetapi melalaikan pelayanan meja, ini juga gereja yang sebenarnya belum bertumbuh. Maka di sini ada 2 hal esensi yang ada, saudara, yang harus diperhatikan di dalam gereja yang bertumbuh. Dan itu yang sedang dikerjakan oleh para rasul, mengusulkan adanya 7 orang yang dapat membantu para rasul di dalam pelayanan meja. Karena pelayanan firman Tuhan dan doa tidak bisa digantikan oleh orang lain, harus dikerjakan oleh para rasul. Tetapi pelayanan meja sangat membutuhkan orang yang dapat membantu para rasul di dalam pelayanan ini. Dan terpilihlah 7 orang. Tetapi saudara, menarik, pelayanan kepada orang miskin, pelayanan kepada orang-orang yang mungkin terlalaikan. Mereka adalah pelayanan yang tidak boleh diremehkan. Karena itu di dalam memilih orang-orang, para rasul mempunyai 2 hal
syarat yang penting, yaitu orang itu harus orang yang terkenal baik, saudara. Dan yang kedua adalah orang yang penuh Roh Kudus dan penuh hikmat Tuhan. Maka tidak boleh dikerjakan juga oleh orang yang sembarangan. Mungkin pelayanan seperti ini dianggap pelayanan yang mudah, bisa dilakukan siapa saja, tetapi tidak yang dilakukan di dalam gereja mula-mula. Gereja mula-mula memperhatikan dengan serius pelayanan ini. Pelayanan diakonia yang memperhatikan kebutuhan jemaat. Bukan hanya sekedar menyiapkan dana untuk jemaat yang membutuhkan, tidak. Tetapi harus dilayani oleh orang-orang yang sungguh-sungguh penuh Roh Kudus dan sungguh-sungguh mau melayani satu persatu jemaat yang membutuhkan. Saudaraku yang terkasih, kita melihat setelah dua esensi ini terjadi, pelayanan firman dan doa menjadi hal yang menjadi dasar yang lebih utama di dalam gereja, tetapi juga didukung dengan pelayanan meja, pelayanan kasih yang serius dikerjakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dan orang-orang yang cinta Tuhan. Maka terjadi di ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudaraku, inilah pertumbuhan gereja yang mendasari pada dua hal yang penting. Yang terbaik yang harus dikerjakan bagi Tuhan. Tidak boleh gereja melalaikan pelayanan firman dan doa. Gereja bertumbuh karena ada orang-orang yang mengabarkan firman yang benar dan murni, mengajarkan kepada jemaat kebenaran firman. Dan ada orang-orang yang berlutut berdoa bagi gereja. Saudaraku, banyak sekali kita mengabaikan tentang pelayanan doa. Kita anggap itu pelayanan yang tidak terlalu penting. Dan memang sangat sedikit orang yang mau terlibat di dalam pelayanan doa ini. Tetapi sesungguhnya gereja tidak akan pernah mungkin bertumbuh tanpa pelayanan firman yang murni dan tanpa lutut-lutut yang mau berdoa bagi gereja. Gereja membutuhkan orang-orang ini, saudara. Tapi juga gereja harus memperhatikan pelayanan kasih, pelayanan diakonia ini. Karena jikalau kita mengabaikannya, maka kita belum mengalami pertumbuhan yang benar. Mari saudaraku, kita mau taat kepada firman Tuhan hari ini. Kita mau ambil bagian di dalam pelayanan ini. Semua pelayanan harus kita kerjakan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh memakai kita. Sehingga hidup kita tidak menjadi hidup yang sia-sia. Tapi hidup yang sungguh-sungguh membawa kemuliaan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa dampak pertumbuhan bagi gereja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.